Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang kategori penyakit untuk klasifikasi seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Faringitis akut. 1. Pengertian, definisi. Faringitis merupakan peradangan dinding faring yang disebabkan oleh virus, 4060%, bakteri, 5 hingga 40%, alergi, trauma, iritan, dan lain. Anak-anak dan orang dewasa umumnya mengalami 3-5 kali infeksi virus pada saluran pernafasan atas termasuk faringitis setiap tahunnya. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Nyeri tenggorokan, terutama saat menelan. 2. Demam. 3. Sekret dari hidung. 4. Dapat disertai atau tanpa batuk. 5. Nyeri kepala. 6. Mual muntah. 7. Rasa lemah pada seluruh tubuh. 8. Nafsu makan berkurang. Gejala khas berdasarkan jenisnya, yaitu 1. Faringitis viral, umumnya oleh rhinovirus diawali dengan gejala rinitis, beberapa hari kemudian timbul faringitis. Gejala lain demam disertai rhinorea dan mual. 2. Faringitis bakterial, nyeri kepala hebat, muntah, kadang demam dengan suhu yang tinggi, jarang disertai batuk, dan seringkali terdapat pembesaran KGB leher. 3. Faringitis fungal, terutama nyeri tenggorok dan nyeri menelan. 4. Faringitis kronik hiperplastik, mula-mula tenggorok kering, gatal dan akhirnya batuk yang berdahak. 5. Faringitis kronik atrofi, umumnya tenggorokan kering dan tebal serta mulut berbau. 6. Faringitis tuberkulosis, nyeri hebat pada faring dan tidak berespon dengan pengobatan bakterial non-spesifik. 7. Bila dicurigai faringitis gonorea atau faringitis luetica, ditanyakan riwayat hubungan seksual, terutama seks oral. Faktor risiko. 1. Usia 3-14 tahun. 2. Menurunnya daya tahan tubuh. 3. Konsumsi makanan dapat mengiritasi faring. 4. Gizi kurang. 5. Iritasi kronik oleh rokok, minum alkohol, makanan, refluks asam lambung, inhalasi uap yang merangsang mukosa faring. 6. Paparan udara yang dingin. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Faringitis viral. Pada pemeriksaan tampak faring dan tonsil hiperemis, sudat, virus influenza, Coxsackie-virus, Cytomegalovirus tidak menghasilkan eksudat. Pada Coxsackie-virus dapat timbul lesi vesikular di orofaring dan lesi kulit berupa maculopapular rash. 2. Faringitis bakterial. Pada pemeriksaan tampak tonsil membesar, faring dan tonsil hiperemis dan terdapat eksudat mukaannya. Beberapa hari kemudian timbul bercak petechiae pada palatum dan faring. Kadang ditemukan kelenjar limfa leher anterior membesar, kenyal dan nyeri pada penekanan. 3. Faringitis fungal. Pada pemeriksaan tampak plak putih di orofaring dan pangkal lidah, sedangkan mukosa faring lainnya hiperemis. Faringitis kronik hiperplastik. Pada pemeriksaan tampak kelenjar limfa di bawah mukosa faring dan hiperplasia lateral band. Pada pemeriksaan tampak mukosa dinding posterior tidak rata dan bergranular, Chobblestone. 5. Faringitis kronik atrofi. Pada pemeriksaan tampak mukosa faring ditutupi oleh lendir yang kental dan bila diangkat tampak kering. 6. Faringitis tuberkulosis. Pada pemeriksaan tampak granuloma perkejuan pada mukosa faring dan laring. 7. Faringitis luetica tergantung stadium penyakit. A. Stadium primer pada lidah palatum mole, tonsil, dan dinding posterior faring berbentuk bercak keputihan. Bila infeksi berlanjut timbul ulkus daerah faring seperti ulkus pada genitalia yaitu tidak nyeri. Juga didapatkan pembesaran kelenjar mandibula. B. Stadium sekunder. Stadium ini jarang ditemukan. Pada dinding faring terdapat eritema yang menjalar ke arah laring. C. Stadium tersier terdapat guma. Predileksi pada tonsil palatum. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah lengkap. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. Klasifikasi faringitis. 1. Faringitis akut. A. Faringitis viral. Dapat disebabkan oleh rhinovirus, adenovirus, Epstein-Barr virus, EBV, virus influenza, Coxsackie-virus, Cytomegalovirus, dan lain-lain. Pada adenovirus juga menimbulkan gejala konjungtivitis terutama pada anak. B. Faringitis bakal. Infeksi grup A Streptococcus beta hemolyticus merupakan penyebab faringitis akut pada orang dewasa, 15%, dan pada anak, 30%.
Faringitis akibat infeksi bakteri Streptococcus grup A dapat diperkirakan dengan menggunakan centor kriteria, yaitu demam, anterior cervical lymphadenopathy, eksudat tonsil, tidak ada batuk. Tiap kriteria ini bila dijumpai diberi skor 1. Bila skor 0,1 maka pasien tidak mengalami faringitis akibat infeksi Streptococcus grup A. Bila skor 1,3 maka pasien memiliki kemungkinan 40% terinfeksi Streptococcus grup A dan bila 4 pasien memiliki kemungkinan 50% terinfeksi Streptococcus grup A. C. Faringitis fungal. Candida dapat tumbuh di mukosa rongga mulut dan faring. D. Faringitis gonorea. Hanya terdapat pada pasien yang melakukan kontak orogenital. 2. Faringitis kronik. A. Faringitis kronik hiperplastik. Pada faringitis kronik hiperplastik terjadi perubahan mukosa dinding posterior faring. B. Faringitis kronik atrofi. Faringitis kronik atrofi sering timbul bersamaan dengan rinitis atrofi. Pada rinitis atrofi, udara pernafasan tidak diatur suhu serta kelembapannya sehingga menimbulkan rangsangan serta infeksi pada faring. 3. Faringitis spesifik. A. Faringitis tuberkulosis. Merupakan proses sekunder dari tuberkulosis paru. B. Faringitis luetica. Ponema pallidum dapat menimbulkan infeksi di daerah faring, seperti juga penyakit lues di organ lain. Gambaran klinik tergantung stadium penyakitnya. 2. Diagnosis kerja. Faringitis. 3. Diagnosis banding. 4. Penata laksanaan. 1. Istirahat. 2. Minum air putih yang cukup. 3. Berkumur dengan air yang hangat dan berkumur dengan obat kumur antiseptik untuk menjaga kebersihan mulut. Pada faringitis fungal diberikan nistatin 100.000 hingga 400.000 IU, 2x hari. Untuk faringitis kronik hiperplastik terapi lokal dengan melakukan kausting dengan memakai zat kimia larutan nitras argentin 25%. 4. Untuk infeksi virus. Dapat diberikan antivirus isoprinosine dengan dosis 60-100 mg kg BB dibagi dalam 4-6x hari pada orang dewasa dan pada anak 5 tahun diberikan 50 mg kg BB dibagi 4-6x hari, tidak ada di puskesmas. 5. Untuk faringitis akibat bakteri terutama bila diduga penyebabnya Streptococcus grup A, diberikan antibiotik amoksisilin 50 mg kg BB dosis dibagi 3x hari selama 10 hari dan pada dewasa 3x 500 mg selama Juni hari atau eritromisin 4x 500 mg hari. 6. Pada faringitis gonorea, dapat diberikan cefalosporin generasi ketiga, seperti ceftriaxone 2GR4 IM single dose. Tidak ada di puskesmas. 7. Pada faringitis kronik hiperplastik, penyakit hidung dan sinus paranasal harus diobati. Pada faringitis kronik atrofi pengobatan ditujukan pada rinitis atrofi. Sedangkan, pada faringitis kronik hiperplastik dilakukan kaustik 1x hari selama 3-5 hari. 8. Jika diperlukan dapat diberikan obat batuk antitusif atau ekspektoran. Analgetik antipiretik. 9. Antibiotik. Kortikosteroid juga diberikan untuk menekan reaksi inflamasi sehingga mempercepat perbaikan klinis. Steroid yang diberikan dapat berupa dexamethasone 3x 0,5 mg pada dewasa selama 3 hari dan pada anak-anak 0,01 mg kg BB hari dibagi dalam 3x hari selama 3. 5. Edukasi. Memberitahu pasien dan keluarga untuk 1. Menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makan bergizi dan olahraga teratur. 2. Berhenti merokok bagi anggota keluarga yang merokok. 3. Menghindari makan makanan yang dapat mengiritasi tenggorok. 4. Selalu menjaga higiene mulut dengan 6. Kriteria rujukan. 1. Faringitis luetica. 2. Bila terjadi komplikasi. 7. Prognosis. 1. Et vitam, bonam. 2. Et functionam, bonam. 3. Et sanationam, bonam. 8. Referen. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Laringitis. 1. Pengertian, definisi. Laringitis adalah peradangan pada laring yang dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau jamur. Laringitis juga merupakan akibat dari penggunaan suara yang berlebihan, pajanan terhadap polutan eksogen, atau infeksi pada pita suara. Refleks gastroesofageal, bronkitis, dan pneumonia juga dapat menyebabkan laringitis.
2. Anamnesis. Keluhan. 1. Pasien datang dengan keluhan suara serak atau hilang suara, afonia. 2. Gejala lokal seperti suara parau. Seperti suara yang kasar atau suara yang susah keluar atau suara nada lebih rendah dari suara yang biasa, normal bahkan sampai tidak bersuara sama sekali, afoni. Hal ini terjadi karena gangguan getaran serta ketegangan dalam pendekatan kedua pita suara kiri dan kanan. 3. Sesak nafas dan stridor. 4. Nyeri tenggorokan, terutama nyeri ketika menelan atau berbicara. 5. Gejala radang umum, seperti demam, malaise. 6. Batuk kering yang lama-kelamaan disertai dengan dahak kental. 7. Gejala common cold, seperti bersin-bersin. Nyeri tenggorok hingga sulit menelan, sumbatan hidung, nasal congestion, nyeri kepala, batuk dan demam dengan temperatur yang tidak mengalami pening dari 38 oC. 8. Obstruksi jalan nafas apabila ada edema laring diikuti edema subglotis yang terjadi dalam beberapa jam dan biasanya sering terjadi pada anak berupa anak menjadi gelisah, nafas berbunyi, air hanggar, sesak semakin bertambah berat. 9. Laringitis kronik ditandai dengan apa yang persisten. Pada pagi hari, biasanya tenggorokan terasa sakit namun membaik pada suhu yang lebih hangat. Nyeri tenggorokan dan batuk memburuk kembali menjelang siang. Batuk ini dapat juga dipicu oleh udara dingin atau minuman dingin. Faktor risiko. 1. Penggunaan suara yang berlebihan. 2. Terhadap zat iritatif seperti asap rokok dan minum-minuman alkohol. 3. Adanya refluks laringofaringeal, bronkitis, dan pneumonia. 4. Rinitis alergi. 5. Perubahan suhu yang tiba-tiba. 6. Malnutrisi. 7. Keadaan menurunnya sistem imun atau daya tahan tubuh. 3. Pemeriksaan fisik. Laringoskopi indirek, khusus untuk pasien dewasa. 1. Pada pemeriksaan fisik akan tampak mukosa laring yang hiperemis dan membengkak terutama di bagian atas dan bawah pita suara. 2. Biasanya terdapat tanda radang akut di hidung atau sinus paranasal. 3. Pada laringitis kronik dapat ditemukan nodul, ulkus dan penebalan mukosa pita suara. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan laboratorium darah lengkap. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. 6. Diagnosis kerja. Laringitis akut. 7. Diagnosis banding. Benda asing pada laring. Faringitis, bronkiolitis, bronkitis, pneumonia, tumor pada laring, kelumpuhan pita suara. 8. Penata laksanaan. 1. Non-medikamentosa. A. Istirahat suara, rest. B. Rehabilitasi suara, voice therapy, bila diperlukan. C. Meningkatkan asupan cairan. D. Bila terdapat sumbatan laring dilakukan pemasangan pipa endotrakea, atau trakeostomi. 2. Medikamentosa. A. Paracetamol atau ibuprofen sebagai antipiretik dan analitik. B. Pemberian antibiotik dilakukan bila peradangan dari paru. Pada kasus ini, antibiotik yang dapat digunakan yaitu golongan penisilin. C. Proton pump inhibitor pada laringitis yang disebabkan oleh refluks laringofaringeal. D. Kortikosteroid dapat diberikan jika laringitis berat. E. Tuberkulosis, obat antituberkulosis. F. Laringitis luetica, penisilin dengan dosis tinggi. 9. Edukasi. Memberitahu pasien dan keluarga untuk 1. Menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makan bergizi dan olahraga teratur. 2. Menghentikan merokok. 3. Mengistirahatkan pasien berbicara dan bersuara atau tidak bersuara berlebihan. 4. Menghindari makanan yang mengiritasi atau meningkatkan asam lambung. 10. Kriteria rujukan. Indikasi rawat rumah sakit apabila 1. Terdapat tanda sumbatan jalan nafas atas. 2. Usia penderita bawah 3 tahun. 3. Tampak toksik, sianosis, dehidrasi atau exhausted. 4. Ada kecurigaan tumor laring. 11. Prognosis. 1. Ad vitam, bonum. 2. Ad functionam, bonum. 3. Ad sanationam, bonum. 11. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Tonsilitis akut. 1. Pengertian, definisi. Tonsilitis adalah peradangan tonsil palatina yang merupakan bagian dari cincin Waldeyer.
Cincin Waldeyer terdiri atas susunan jaringan limfoid yang terdapat di dalam rongga mulut yaitu tonsil faringeal, adenoid, tonsil palatina, tonsil faul, tonsil lingual, tonsil pangkal lidah, tonsil tuba eustachius, lateral band dinding faring, Gerlach's tonsil. Penyakit ini banyak diderita oleh anak-anak berusia 3-10 tahun. 2. Anamnesis. Keluhan. 1. Rasa kering di tenggorokan sebagai gejala awal. 2. Nyeri pada tenggorok, terutama saat menelan. Rasa nyeri semakin lama semakin bertambah sehingga anak menjadi tidak mau makan. 3. Nyeri dapat menyebar sebagai referred pain ke telinga. 4. Demam yang dapat sangat tinggi sampai menimbulkan kejang pada bayi dan anak-anak. 5. Sakit kepala, badan lesu, nafsu makan berkurang. Faktor risiko. 1. Faktor usia, terutama pada anak. 2. Penurunan daya tahan tubuh. 3. Rangsangan menahun, misalnya rokok, makanan tertentu. 4. Higiene rongga mulut yang kurang baik. 5. Riwayat alergi. 3. Fisik. 1. Tonsilitis akut. A. Tonsil hipertrofik dengan ukuran T2. B. Hipermis dan terdapat detritus di dalam kriptis. C. Bercak detritus ini dapat melebar sehingga terbentuk membran semu, pseudomembran, yang menutupi ruang antara kedua tonsil sehingga tampak menyempit. Temuan ini mengarahkan pada diagnosis banding tonsilitis difteri. D. Palatum mole, arkus anterior dan arkus posterior juga tampak udem dan hipermis. E. Kelenjar limfe leher dapat membesar dan disertai nyeri tekan. 2. Tonsilitis kronik. A. Tampak tonsil membesar dengan permukaan yang tidak, kriptus melebar dan berisi detritus. B. Pembesaran kelenjar limfe submandibula dan tonsil yang mengalami perlengketan. 3. Tonsilitis difteri. A. Tampak tonsil membengkak ditutupi bercak putih kotor yang makin lama makin meluas. B. Tampak pseudomembran yang melekat erat pada dasar tonsil sehingga bingkat akan mudah berdarah. Berdasarkan rasio perbandingan tonsil dengan orofaring, dengan mengukur jarak antara kedua pilar anterior dibandingkan dengan jarak permukaan medial kedua tonsil, maka gradasi pembesaran tonsil dapat dibagi menjadi 1. T0, tonsil sudah diangkat. 2. T1, 15% volume tonsil dibandingkan dengan volume orofaring atau batas medial tonsil melewati pilar anterior sampai seperempat jarak pilar anterior uvula. 3. T2, 25 hingga 50% volume tonsil dibandingkan dengan volume orofaring atau batas medial tonsil melewati seperempat jarak pilar anterior sampai seperdua jarak pilar anterior uvula. 4. T3, 50 hingga 75% volume tonsil dibandingkan dengan volume orofaring atau batas medial tonsil melewati seperdua jarak pilar anterior uvula sampai 3/4 jarak pilar anterior uvula. 5. T4, 75% volume tonsil dibandingkan dengan volume orofaring atau batas medial tonsil melewati 3/4 jarak pilar anterior uvula sampai uvula atau lebih. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah lengkap jika diperlukan. 1. Kriteria diagnosis. Diagnosis klinis. Diagnosis ditegakkan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan untuk diagnosis definitif dengan pemeriksaan penunjang. 2. Diagnosis kerja. Tonsilitis akut. 3. Diagnosis banding. Tonsil, limfoma, tumor tonsil. 4. Penata laksanaan. 1. Istirahat cukup. 2. Makan makanan lunak dan menghindari makan makanan yang mengiritasi. 3. Menjaga kebersihan mulut. 4. Pemberian obat topikal dapat berupa obat kumur antiseptik. 5. Pemberian oral sistemik. A. Tonsilitis viral. Istirahat, minum cukup. Analgetika, antipiretik, misalnya, paracetamol, dan antivirus diberikan bila gejala berat. Pengobatan antivirus diberikan. B. Tonsilitis bakteri. Bila diduga penyebabnya Streptococcus group A, diberikan antibiotik yaitu amoxicillin 50 mg kilogram BB dosis dibagi 3 kali, hari selama 10 hari dan pada dewasa 3x 500 mg selama Juni 10 hari atau eritromisin 4x 500 mg hari. Selain antibiotik juga diberikan kortikosteroid karena steroid telah terbukti menunjukkan kebaikan klinis yang dapat menekan reaksi inflamasi.
Steroid yang dapat diberikan berupa dexamethasone 3x 0,5 mg pada dewasa selama 3 hari dan pada anak-anak 0,01 mg kg BB hari dibagi 3 kali pemberian selama 3 hari. Analgetik antipiretik, misalnya paracetamol diberikan. C. Tonsilitis difteri. Antidifteri serum diberikan segera tanpa menunggu hasil kultur, dengan dosis 20.000, 100.000 unit tergantung umur dan jenis kelamin. Antibiotik penisilin atau eritromisin 25-50 mg kg BB hari. Antipiretik otomatis dan pasien harus diisolasi. Perawatan harus istirahat di tempat tidur selama 2-3 minggu. D. Angina Plaut-Vinson, stomatitis ulceromembranosa. Antibiotik spektrum luas diberikan selama 1 minggu, dan pemberian vitamin C serta vitamin B kompleks. Indikasi dan kontraindikasi tonsilektomi menurut Health Technology Assessment Kemenkes tahun 2004, indikasi tonsilektomi, yaitu kontraindikasi relatif tonsilektomi. 1. Gangguan perdarahan. 2. Risiko anestesi atau penyakit sistemik yang berat. 3. Anemia. 5. Edukasi. Memberitahu individu dan keluarga untuk 1. Menghindari pencetus, termasuk makanan dan minuman yang mengiritasi. 2. Melakukan pengobatan yang adekuat karena risiko kekambuhan cukup tinggi. 3. Menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makan bergizi dan olahraga teratur. 4. Berhenti merokok. 5. Selalu menjaga kebersihan mulut. 6. Mencuci tangan secara teratur. 6. Kriteria rujukan. Segera rujuk jika terjadi 1. Komplikasi tonsilitis akut, abses peritonsiler, septikemia, meningitis, glomerulonefritis, demam rematik akut. Adanya indikasi tonsilektomi. 3. Pasien dengan tonsilitis difteri. 7. Prognosis. 1. Ad vitam, bonum. 2. Ad functionem, bonum. 3. Ad sanationem, bonum. 8. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.